Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baggy Family. channel YouTube yang akan membagikan banyak tips dan review barang serta hiburan. Kali ini kita akan mereview salah satu kompor listrik yang sekarang lagi tren karena harga gas yang semakin naik, sehingga banyak yang menyarankan untuk pakai kompor listrik saja. Jadi ini adalah kompor listrik Modena. Kita lihat tipenya. Modena tipe PI1314W. Ini katanya daya listriknya sekitar 400 sampai 2000 watt dengan tegangan 220 atau 50 Hz. Jadi ini kompor yang kita sudah pakai sekitar 10 bulan, hampir 1 tahun. Dan alasan kami pakai kompor listrik ini karena memang pertama harga gas makin mahal dan agak effort ya beli gas itu untuk telepon gas, dan mengharapkan sampainya itu hampir 1 hari lama. Kita lihat nanti bagaimana cara kompor ini bekerja. Ini adalah kompor listrik dan kompor induksi ya, induksi, jadi bukan kompor listrik yang pakai ada kawatnya, tapi dia induksi. Kita tinggal colokkan saja. Jadi sekali dia colok akan ada semacam suara ya, yang itu menandakan kompor ini bekerja, kayak ada kipasnya. Jadi di belakangnya ada kipasnya, teman-teman. Ada kipasnya, dan kadang agak kotor. Kalau cara perawatannya tinggal dibersihkan aja pakai kuas ya, tinggal dia hilang debunya apa mungkinnya biar tidak terlalu panas ya atau overheat. Ketika dicolok dia tidak langsung nyala, jadi fungsi standby. Kita tinggal nyalakan ini powernya, dan ada banyak menu di sini. Ini menu fry untuk menggoreng, ada juga pakai timer. Ini untuk kalau pakai timer, ada juga hotpot, tapi kalau bisa kita masak di rebus sop dan segala macam ya. Nah, tapi di sini juga ada tambahan, temperaturnya bisa kita naikkan atau turunkan pada saat menggoreng. Kita taruh lagi modenya, hotpot tadi ada 1200 sampai ke 400. Mode boil untuk masak air biasanya. Ada juga menu susu. Ini porridge kalau kita mau bikin bubur, dan ada tombol locknya ya, karena kalau kita lagi lap-lap kadang-kadang kotor, ini kita lock sehingga dia tidak terganggu gitu. Tekan agak lama lagi untuk locknya bisa diaktifkan. Nah, ini ada tanda error karena tidak ada panci di atasnya ya. Dan kelebihan kompor induksi ini tidak langsung panas ketika kita pakai, jadi tidak keluar merahnya, tapi memang agak panas tapi tidak terlalu panas. Nah, mungkin ada yang tanya, terus pancinya gimana? Nah, pancinya ini kalau kita mau cari atau pancinya atau penggorengannya, ini adalah yang khusus induksi. Mohon maaf, ini sudah dipakai berbulan-bulan, jadi sudah lumayan agak coklat. Tips untuk teman-teman yang nanti pakai kompor listrik, perhatikan ketika menaruh pancinya di atas ini jangan sampai ada tetesan air ya. Biasanya kalau ada tetesan air tuh langsung dia berwarna coklat seperti ini. Jadi pancinya khusus induksi dan ciri khasnya ada titik-titik merah seperti ini. Tapi ada juga yang induksi tapi tidak ada titik merahnya. Ini panci bawaan gratis dari kompornya. Ini kita biasa pakai untuk merebus air dan dia langsung bisa dipakai. Nanti ada juga yang tidak harus titik-titik ya, tapi dia memang bisa untuk induksi. Kemudian menggorengnya bagaimana? Kita punya panci lagi. Kita punya panci yang pan ya. Ini bisa kita untuk menggoreng, bikin telur, bikin omelet gitu. Nah, di belakangnya ada titik-titik lagi. Ini yang menandakan dia khusus untuk kompor induksi. Walaupun bisa dipakai kompor biasa ya. Nah, ini kenapa agak coklat, karena pernah kita pakai di kompor biasa, dan ketika kita pakai kompor induksi dia
suka ada tetesan air yang lupa kita bersihkan gitu, jadi dia langsung warna coklat. Kita akan coba merebus air ya di panci ini. Nah, ketika air sudah ada, kita akan nyalakan kompornya, posisi on, pilih menu ke boil. Dan ini menandakan 1 jam 30 menit. Jadi kalau kita merebus air 1 jam 30 menit, langsung ada timernya. Biasanya kalau merebus air itu sekitar 5 menit sampai 6 menit, bahkan 3 menit pun sudah mulai mendidih. Kita lihat ya nanti berapa lama dia mulai mendidihnya. Oke, setelah hampir 2 menit udah air terlihat mendidih. Jadi kita 5 menit, ternyata 2 menit aja air mendidih dan siap minum. Nah, untuk tanya nanti terus pakai listriknya berapa watt, kita cek ya nanti ya. Kita ulang lagi proses rebusan airnya. Untuk merebus air ini butuh berapa watt sih? Oke, sekarang kita lihat listriknya sebelum dipakai kompor listrik.